Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para hadirin jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan kita kenikmatan, keimanan dan keislaman, hidayah dan taufiknya, kesempatan dan kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita untuk melakukan ketaatan dan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para istri-istri beliau, para keturunan-keturunan beliau, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini, pada hari Senin ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu pagi mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, tidak terasa kita telah melewati sepertiga yang pertama dari bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada hari-hari yang sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, taufik dan hidayahnya agar kita bisa menyempurnakan amalan ibadah yang ada di bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini izinkan ulun menyampaikan beberapa faidah atau beberapa adab yang berkaitan tentang puasa. Yang pertama, adab atau sunnah-sunnah bagi orang yang berpuasa, yang hendaknya adab ini atau sunnah-sunnah ini diperhatikan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah as-sahur. Orang yang berpuasa disunnahkan untuk bersahur, adalah menyantap suatu makanan yang ringan yang dimulai ketika di sepertiga malam dan diakhiri ketika terbitnya fajar atau sebelum waktu subuh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajma'atil ummah ala istihbabihi. Para ulama atau para jumhur ulama bersepakat bahwa ibadah sahur atau santapan makan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa ketika waktu sahur itu sangat dianjurkan, sangat disunnahkan, dan tentunya tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Tetapi sangat dianjurkan, sangat ditekankan ibadah sahur tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Di dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, alaikum bihadas sahuri fa innahul ghadaul mubarak.
hendaklah kalian memperhatikan atau hendaklah kalian menyantap makanan sahur ini, karena makanan sahur ini adalah santapan yang keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang bagus. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sih makna dari keberkahan di dalam sahur tersebut? Disebutkan oleh para ulama adalah seseorang yang ketika dia di waktu sahur dia menyantap makanan yang ringan. Di antara keberkahannya adalah yuqawwis shaim wa yanshutuhu, adalah agar menjadikan orang yang berpuasa tersebut dia memiliki kekuatan dan menjadikan dia semangat di pagi harinya atau ketika dia di siang hari. Di antara keberkahan yang rahasia yang terdapat ketika seseorang yang sahur adalah agar memperkuat tubuhnya dan juga agar orang tersebut memiliki semangat ketika dia melakukan aktivitas sehari-hari di waktu pagi dan di waktu siangnya hingga dia berbuka. Jadi ada perbedaan tentunya antara orang yang memang qadarullah dia tertidur, bangun-bangun setelah azan, mungkin dia kecapean, kelelahan, akhirnya tidak sempat beliau ini sahur, sama orang yang bangun sahur kemudian di aktivitas di pagi harinya tentu berbeda. Tentu orang yang sahur lebih semangat, lebih fresh, lebih kuat fisiknya, dan orang yang tidak sahur biasanya lemas, uyuh, capek, dan seterusnya. Kemudian di antara keberkahan orang yang bersantap sahur adalah bahwa di waktu sahur tersebut memiliki waktu yang utama. Di antara keberkahan yang terdapat bagi orang yang bersahur bahwa di waktu sahur tersebut terdapat waktu yang utama. Karena di waktu sahur tersebut bertepatan dengan waktunya sepertiga malam. Ya. Pertengahan dari sepertiga malam. Ya, karena orang yang bersahur, dan bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara orang-orang yang bertakwa itu, atau di antara orang-orang yang Allah janjikan surganya, mereka senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan di waktu sahurlah mereka senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirin was-shadiqin." Orang-orang yang sabar dan orang-orang yang benar, wal qanitin, dan orang-orang yang taat, wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya dan orang-orang yang senantiasa beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Jadi orang yang sahur setelah selesai dia makan, di sana ada waktu berkah. Ada waktu yang di sana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba meminta kepadaku maka aku akan berikan kepadanya. Maka dia bisa menggunakan waktu antara sahur menjelang azan subuh, dia berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hajatnya akan kabul, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sahur juga disunahkan untuk diakhirkan. Jadi sahur disunahkan untuk diakhirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah, qultu kam kana qadra ma bainahuma, qala 50 ayat, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah, kemudian kami berangkat bangun untuk melakukan sholat. Kemudian qultu, aku berkata, berapa kira-kira jarak antara sahur dan sholatnya? Jarak antara waktu sahur beliau bersama Zaid tadi kira-kira berapa untuk masuk waktu sholat subuh bersama Rasulullah SAW? Beliau mengatakan kira-kira bacaan 50 ayat. Artinya jaraknya sangat dekat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengakhirkan sahurnya. Jadi jarak 50 ayat
Kalau misalkan pian membaca surah An-Naba saja pada juz amma, itu An-Naba ada 40 ayat. Kalau pian membacanya dengan tartil, ya sekitar 10 menit. Berarti tambah lagi 10 ayat, ya 15 menit. Ya. Ini yang dianjurkan ditakhirkan, dimundurkan atau diakhirkan sahurnya. Kalau pian membaca 50 ayat. Tapi kalau 50 ayatnya surah Al-Baqarah, nah lawas juga itu. Bisa setengah jam ya. Karena di sini tidak disebutkan apakah ayat dalam surah-surah pendek atau surah-surah panjang. Intinya 50 ayat, ya. Maka kalau 50 ayatnya itu kita kiaskan di dalam surah Al-Baqarah, maka tentu panjang ya. Tentu akan memakan waktu ya. Kalau 50 ayat dari surah Al-Baqarah ya bisa sampai setengah juz ya. Ya seperti murotal-murotal yang ada di setel di masjid atau di musola-musola ketika menjelang sebelum azan subuh ya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, ta'jilul fitr. Menyegerakan untuk berbuka puasa. Jadi disegerakan. Kalau tadi sahur disunahkan untuk diakhirkan, kalau sekarang untuk berbuka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyegerakan. Kapan itu disegerakan berbuka puasa? Ketika mata tahaqqaq ghurubasy syams. Ketika telah yakin bahwa matahari telah terbenam. Ketika sudah masuk waktunya, maka tidak boleh lagi menunda-nundanya. Ketika sudah telah masuk waktu berbuka, maka telah kita yakin bahwa matahari telah terbenam, kita telah mendengar azan, kita telah mendengar suara yang ya, alarm yang biasa itu, maka itu sudah menunjukkan waktu berbuka, maka tidak boleh bagi kita menunda berbuka puasa yang tanpa sebab. Maka kita disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sahal bin Sa'ad, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka tidak Manusia tidak akan berada di atas kebaikan selama mereka tidak menyegerakan buka puasa. Artinya, ketika manusia menyegerakan buka puasa, ketika orang-orang menyegerakan berbuka puasa, maka orang tersebut sedang berada di atas kebaikan. Di antara contoh Rasulullah SAW menyegerakan berbuka puasa adalah dengan memberikan santapan yang ringan atau memberikan makanan yang mudah didapat, yang diantaranya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat, fa illam takun qabla ay yusalli, fa illam takun fa'ala tamarat, fa illam takun hasawatin min ma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantara bentuk beliau mengamalkan bahwa menyegerakan berbuka puasa, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab, kurma muda yang basah ya. Artinya sesuatu yang mudah beliau dapatkan. Apabila beliau tidak mendapatkan rutab, maka beliau dengan kurma kering ya, kurma yang biasa kita dapatkan. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka beberapa teguk dari air putih. Ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menyegerakan. Kalau nggak ada rutab, pakai tamar. Kalau nggak ada tamar, pakai kurma. Kalau nggak ada tamar, pakai air. Ya. Jadi kalau nggak ada, misalkan rutab nggak ada, kurma nggak ada, ya pakai air putih. Kemudian boleh menambahkan wadai-wadai khas Banjar. Ya. Barakallahu fikum. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan dari Abu Dawud dan Hakim dan disahihkan. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamr. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah dia berbuka puasa dengan kurma. Fa illam yajid at-tamra fa 'alal ma. Apabila dia tidak mendapatkan tamar, maka dia menggunakannya dengan air, berbuka dengan air. Fa innal ma'a tahurun, karena sesungguhnya air itu adalah suci. Dalil ini atau hadis ini adalah dalil bahwa disunahkan
berbuka puasa itu sebelum sholat maghrib. Jadi tadi Rasulullah SAW sebelum beliau untuk berangkat melakukan sholat, beliau berbuka dengan rutab. Kalau beliau tidak dapat, beliau menggunakan kurma. Kalau beliau tidak mendapatkan kurma, beliau berbuka dengan air putih. Ini menunjukkan bahwa disunahkan. Walaupun sebenarnya ada perintah yang lebih wajib, yaitu sholat maghrib berjamaah. Tetapi karena buka puasa itu disunahkan untuk disegerakan, maka beliau berbuka terlebih dahulu dengan hal-hal yang mudah. Setelah itu baru beliau melakukan sholat maghrib berjamaah. Terkadang kita acara bukber, mohon maaf, berkumpulan, reunian teman-teman di kantor, teman-teman sekolah, di warung makan tertentu atau di rumah orang tertentu, keasikan, malah kita berbuka sampai melewatkan sholat maghrib berjamaah. Bahkan mungkin sebagian setelah buka mungkin ada yang pulang ke rumah sholat di rumah masing-masing. Atau mungkin malah waliyadzubillah malah tidak sholat. Padahal kita buka dengan hal-hal yang singkat. Setelah itu kita melakukan sholat. Setelah itu bisa kembali lagi untuk menikmati hidangan atau yang telah disediakan. Barakallahu fikum. Kemudian adab yang ketiga, ad-du'a'u indal fitri wa asna'i as-siyam. Disunahkan berdoa ketika berbuka puasa, atau disunahkan memperbanyak doa ketika berbuka puasa dan ketika sedang berpuasa. Di antara dalilnya adalah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalis shaimi inda fitrihi da'watun ma turad." Sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa ketika dia berbuka adalah doanya itu tidak akan pernah tertolak. Jadi ada kesempatan bagi kita tadi ketika sahur, ada waktu utama, waktu di sana di dalamnya berkah, dan juga waktu di sana waktu yang terbaik bagi kita untuk berdoa. Kita akhiri di penghujung malam kita bersahur, meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdoa. Kemudian ketika berbuka puasa kita juga berdoa ketika berbuka. Dan termasuk di sana doa yang tidak akan pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah doa tersebut apakah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin Allah gantikan dengan kebaikan yang lainnya, atau mungkin Allah tangguhkan doa tersebut kemudian Allah balas di akhirat kelak. Kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengarnya dan Allah akan ijabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan jika hamba-hambaku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku senantiasa akan mengijabah doa dari orang-orang yang berdoa kepadaku ketika mereka berdoa kepadaku. Artinya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa dari kita semua. Tinggal kita memperhatikan adab-adab berdoa dan juga berdoa di waktu-waktu yang mustajab dan di tempat-tempat yang terbaik, atau di tempat-tempat yang di sana dijanjikan bahwa berdoa di tempat tersebut tempat yang diijabah atau tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita makan, ketika hendak berbuka puasa, ya kita berdoa membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca setelah kita meneguk suatu makanan atau meminum suatu minuman, kita berbuka. Setelah itu kita berdoa dengan dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dan ada sebagian doa yang biasa dipakai oleh kaum muslimin, sekalipun doa ini dilemahkan oleh sebagian ulama, yaitu doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Tidak masalah kalau memang mau dipakai doa ini. Tetapi sekali lagi ulun katakan bahwa doa ini atau hadis ini yang tentang doa ini adalah hadisnya lemah, dan kalau mau dipakai silakan.
Barakallahu fikum. Tapi kalau ulun sendiri, ulun pakai ya, Bismillahirrahmanirrahim, karena kita sebelum makan disunahkan baca Bismillah. Setelah itu kita membaca doa Dhahabat dhama'u wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dan kalau pian mau menambahkan doa yang tadi Allahumma laka sumtu bika amantu, itu tidak ada masalah. Karena sekalipun hadisnya lemah ya, dan sebagian para ulama tentunya ada yang tidak mengamalkan tentang doa ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain yang menguatkan bahwa doa orang yang berpuasa itu tidak tertolak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir wal imamul adil wal mazlum." Ada doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan seorang imam yang adil dan orang yang terzolimi. Di sini ada hadis orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Artinya dari pagi sekarang ini kita berpuasa sampai menjelang kita berbuka, di situ ada waktu-waktu istimewa bagi kita. Kita bisa pergunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi ketika kita berbuka, waktu mustajab, disunahkan kita berdoa. Dan ketika di saat kita berpuasa pun kita disunahkan untuk memperbanyak berdoa. Pian datang ke masjid, ke musola, ketika nanti sholat duhur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kemudian asar berdoa lagi, kemudian tadarus setelah asar baca Al-Qur'an. Setelah itu berdoa. Kemudian ketika nanti menjelang berbuka puasa, buka bersama di musola ini, duduk. Ketika sebelum azan pian berdoa juga, dan seterusnya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita cukupkan sampai poin yang keempat, mungkin di pertemuan akan datang, adalah al-kaffu amma yatanafa ma'a as-siyam. Mencegah atau menahan diri dari segala sesuatu yang merusak dari ibadah puasa tersebut. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu ibadatun min afdhalil qurbat. Puasa itu adalah ibadah dan bahkan sebaik-baik ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, puasa adalah ibadah dan bahkan bagian dari ibadah yang paling utama yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berpuasa tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mungkin kita tahu karena di bulan Ramadan. Tapi ketika seseorang berpuasa di puasa-puasa yang lainnya, puasa sunnah yang lainnya, maka orang tidak akan tahu bahwa dia tersebut sedang berpuasa. Yang mengetahui dia berpuasa adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang lain tampak, sholat, ketika dia pergi ke masjid, orang tahu dia mau pergi untuk sholat. Kemudian ketika ibadah yang lainnya, menikah, dia disaksikan oleh orang. Ibadah yang lainnya apa? Ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun puasa tidak ada yang tahu. Bahkan dulu orang-orang salafus saleh terdahulu, mereka terbiasa menyembunyikan ibadah puasanya. Di pagi hari ketika dia berkumpul bersama keluarganya, makan bersama, dia tidak ikut makan. Dia bungkuslah makanan tersebut, kemudian dia berangkat bekerja. Orang-orang saleh terdahulu. Sehingga keluarganya mengira bahwa dia membungkus makanannya tersebut untuk bekal dia di tempat pekerjaannya. Kemudian ketika dia pulang, ternyata bungkus makanan tadi dia sedekahkan. Dia berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pulang dia dari bekerja sore hari, kemudian menjelang maghrib barulah dia makan atau berbuka makan bersama keluarganya. Sehingga keluarganya mengira bahwa dia makan seperti biasa, rutinitas yang dia lakukan bersama keluarganya. Padahal dia sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa, ibadah yang sangat agung dan ibadah yang paling utama ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuan utama dia syariatkannya ibadah puasa adalah agar seseorang menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar melatih manusia menjadi orang yang bertakwa.
Dan ketika kita berbicara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya makna dari takwa tersebut, di antara makna yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ada juga di antara makna takwa yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-khaufu bil jalil. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian war-ridha bil qalil. Dia ridha atas pemberian yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, wal amalu bit tanzil, dan dia beramal sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis, sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wal istidadu liyaumir rahil, dia mempersiapkan hari-harinya, detik demi detik, waktu-waktunya untuk hari pertemuannya atau untuk hari terakhir dia ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita perhatikan dari makna-makna tadi, ada untayan-untayan kebaikan di dalam makna takwa yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Pertama, dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dia beribadah, dia takut apakah ibadah tersebut diterima oleh Allah atau tidak. Dia takut bahwa apakah amal ibadah tersebut terbebas dari riya atau tidak. Kemudian dia juga takut bahwa dari amal ibadah tersebut, apakah amal ibadah tersebut bisa menyelamatkan dia atau menyelamatkan dia dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ridha atas pemberian yang Allah berikan kepadanya, baik itu pemberian yang sedikit ataupun pemberian yang banyak. Kemudian dia beramal senantiasa berada di atas Al-Quran dan di atas Sunnah, dan dia berusaha mempersiapkan bekal yang terbaik untuk hari akhirnya. Ini menunjukkan bahwa makna takwa tidak lepas dari untayan-untayan kebaikan. Dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dilakukan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Artinya, orang yang sedang berpuasa begitu mudah bagi dia untuk melakukan amal kebaikan. Dan orang yang berpuasa, dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kasih contoh. Ketika orang sedang berpuasa, dan ketika kita pada saat ini di bulan Ramadan, begitu mudahnya seseorang untuk melakukan kebaikan. Di bulan yang mulia ini, orang yang di bulan Ramadan begitu semangatnya menyambut bulan Ramadan, ada yang khatam berkali-kali di dalam membaca Al-Quran. Ada yang mungkin sekian rakaat dia melakukan ibadah qiyam. Kemudian mereka berusaha meninggalkan dengan sekuat-kuatnya, meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Oh, saya sedang puasa. Ingat dia. Artinya dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah buah dari ketakwaan. Bahkan hal-hal yang mubah saja, yang mana itu dibolehkan di luar puasa, tetapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mendatangi istrinya di siang hari. Dia tahu sebenarnya itu halal ketika dilakukan di luar puasa. Tetapi dia tahu karena hal tersebut akan membatalkan puasanya dan bahkan dia akan dikenakan hukuman kafarat. Maka karena keyakinan dia hal tersebut, maka dia tinggalkan. Seperti makan dan minum, hal-hal yang mubah yang dibolehkan di luar puasa, dia tinggalkan karena min ajli, kata Allah Subhanahu wa taala, karena keagunganku. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bi, aku yang akan membalasnya, karena dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan nikmat makannya, dia meninggalkan nikmat minumnya karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu adalah bentuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah adab yang keempat yang harus kita perhatikan, bahwa ibadah puasa tidak hanya seseorang melepas dahaga saja, melepas rasa lapar saja, tetapi ibadah puasa dia harus berusaha
menahan dirinya dari segala sesuatu yang merusak ibadah puasanya. Di antaranya, dia meninggalkan perbuatan dusta, dia meninggalkan perbuatan bohong, dia meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, perkataan hoak, dan juga dia meninggalkan perkataan-perkataan rofas, perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan kotor. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia terus senantiasa mengamalkan perkataan tersebut, perbuatan tersebut, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh baginya ayyada'a fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak butuh baginya dia meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya. Artinya perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan di dalamnya perbuatan-perbuatan yang mengandung perbuatan dusta dan perbuatan-perbuatan yang lainnya, hal tersebut tentunya tidak manfaat baginya puasanya, rasa laparnya dan rasa hausnya ketika dia berpuasa tetapi lisannya tidak berpuasa. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'a wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya memperoleh dari puasanya rasa lapar dan dahaga, rasa lapar dan haus. Ini menunjukkan bahwa hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita diperintahkan untuk berusaha menahannya. Ghibah, menjelekkan keburukan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan, ketika ada seorang idza sabbaka ahadun, apabila ada seseorang yang mencelahmu, yang berusaha memancing emosimu, au jahula alaik, orang yang berusaha menceritakan keburukanmu, atau orang yang berusaha untuk membuatmu menjadi emosi, menjadi marah, dengan mengajak bertikai, dengan mengajak berdebat, dengan mengajak kita untuk berkelahi misalkan, atau mungkin ribut kecil ketika di lampu merah, di perempatan misalkan, di lampu merah ada orang yang buat kita jengkel misalkan, kita sudah berada di garis yang tepat, kemudian ada orang pengen segera lewat samping kita, kemudian tit. Kan kita diuji kesabaran kita. Ya. Kemudian orang tersebut ternyata terus mepet-mepet kita, akhirnya mungkin kita mengalah sampai mau jatuh ke got misalkan, ke selokan. Ya. Maka disitulah kata Rasulullah SAW, idza sabbaka ahadun au jahula alaik faltaqul inni shaimun inni shaim. Maka katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Kadang kita mungkin merasa, wah saya duluan nih jalan nih, enak aja dia nyelonong. Atau mungkin kita lagi berdiri di lampu merah pakai kendaraan, kemudian dia lewat dengan seenaknya, terperciklah banyunya yang becek itu ke pakaian kita, atau mungkin dan seterusnya. Kita terpancing emosi kita, langsung kita kejar motornya, mungkin mobilnya, kendaraannya. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, au jahula alaik, orang yang berusaha membuat engkau marah, maka kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, ditahan emosinya bahwa kita sedang berpuasa. Termasuk di dalamnya, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, ada anak kita yang super aktif, yang mana membuat kita emosi, kita marah dan seterusnya, maka ingatlah bahwa kita sedang berpuasa. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari ulu pribadi. Kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.